Selamat sore guys. Semoga puasanya lancar-lancar dan semoga weekend yang sudah ada di depan mata juga kalian bisa nikmati. Walaupun kalau kalian adalah penggemar sepak bola, tentu masih tersisa kesedihan kita karena kekalahan telak dari Australia. Apalagi kalau yang ekspektasinya kemarin ketinggian, ya seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, sakit hati dan sedihnya jadi bertambah dalam. Tapi hanya dalam 4 hari ke depan masih ada pertandingan dan di kandang menghadapi Bahrain. Jadi kita boleh bersedih, tetapi kita tetap harus move on. Move onnya gimana? Move onnya adalah tidak dengan menjelek-jelekan pelatih yang sekarang, tidak dengan membuli para pemain, tidak dengan kata-kata kebencian, tetapi opini, kemudian point of view, ataupun juga masukan-masukan yang ya kalau kita ini cuma bisa nyampe unek-unek kan, karena kan kita bukan bagian dari pembuat kebijakan. Apakah bisa kita tetap memberikan kata-kata yang positif, doa kita, dan juga tentunya semangat kita untuk tetap memberikan dukungan, dan gue yakin kalian pasti bisa melakukan itu. Untuk ukuran pertandingan pertama dari seorang pelatih di tengah transisi pergantian pelatih dan pertandingan yang begitu krusial, memang apa yang dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert ini sangat bernyali. Yang pertama adalah nyali untuk menerima pekerjaan ini di tengah hasil yang cukup baik, prestasi yang cukup baik yang dilakukan oleh timnas Indonesia di peringkat ketiga, dan hubungan yang baik antara pelatih dengan pelatih sebelumnya dengan para supporter. Yang kedua, nyali yang gue bilang dimiliki oleh Coach Patrick Kluivert adalah benar-benar ternyata dia mencoba untuk memainkan sepak bola yang lebih terbuka, lebih high defensive line, lebih menyerang. Dalam pertandingan pertama yang krusial itu, harus kita akui 10 menit awal kita pasti begitu terperangah, kaget. Wow, Australia bisa kita dikte, dan created chances kita juga gak main-main. Peluang heading, akhirnya juga ada penalti. Seperti sebuah hal yang memang ini mungkin yang akan menjadi perbedaan bagi gaya bermain dari tim nasional Indonesia. Namun sayangnya ternyata itu hanya berjalan 10 menit. Terlepas dari penalti kita gagal, kemudian mereka dapat penalti berhasil, tapi ciri khas dari 10 menit itu tidak bisa kita lihat lagi. Dan gue sangat mengapresiasi seperti ini menjadi sebuah showcase bahwa di bawah asuhan Patrick Kluivert dan teman-teman yang sekarang menjadi pelatih, maksudnya teman-temannya yang menjadi pelatih, gue so akrab banget lagi. Seperti kayak kasih lihat di developer rumah, ini loh rumah contohnya gitu. Tapi yang dijualkan rumah-rumah lain yang belum jadi. Sama, ini loh yang akan nanti kita buat untuk tim nasional Indonesia. Tapi baru rumah contoh, baru permainan contoh nih, dan sanggupnya 10 menit doang. Kedepannya kita akan bangun rumahnya yang seperti rumah contoh ini. Kedepannya kita akan bangun permainannya, bentuk sistemnya seperti yang 10 menit ini. Bagus gak? Bagus banget. Dan gue decak kagum kalau kita melihat di 10 menit itu dan akan menjadi seperti itu. Tetapi kita memang harus dipertegas dulu di sini gitu. Karena apa yang disampaikan secara deck, kalau kita bahasa agency ya, secara proposal gitu kemarin,
Pak Ketum menyampaikan ternyata kita target Piala Dunia itu 2030 something gitu. Ya kan? Tetapi melihat akselerasi yang dilakukan sekarang ini kan sepertinya ngejar 2026. Nah, gue pikir harus tegas secara de facto dan de jure, secara lisan dan tulisan. Sebenarnya target kita nih lolos apa enggak nih 2026? Sementara kalau dari postingan-postingan IG-nya Ketum dan pengurus sih pengen lolos juga gitu. Kenapa? Karena kalau jelas dan tegas, Coach Patrick Kluivert akan bisa lebih terbantu. Kalau memang dia tidak ditargetkan 2026, dia bisa untuk bereksperimen, menampilkan permainan yang ia sudah kuasai dan inginkan untuk membentuk permainan contoh 10 menit tadi menjadi permainan yang jadi di tahun berapa? Tentu sesuai dengan yang diamanatkan oleh pengurus. Gue targetin lu sebenarnya untuk tahun ini nih, tahun sekian nih, misalnya let's say 2030 lah, berarti ada waktu 4 tahun. Jadi ini momentum ini adalah momentum antara gitu loh. Jadi kalau bisa dapet ya syukur, nggak dapet emang kita ke 2030 gitu. Tapi kalau sejujur-jujurnya dan sebenarnya kita pengennya di 2026, harus tegas juga disampaikan menurut gua, supaya Coach Patrick Kluivert dapat lebih bisa wise dalam membuat keputusan. Apakah bisa dalam 3 pertandingan terakhir ini langsung mengejar modul yang bisa ditampilkan 10 menit melawan Australia tadi menjadi 90 menit ketika menghadapi Bahrain, Cina dan juga Jepang. Atau seperti yang dia berikan di press conference bahwa sudah 5 tahun dilatih oleh pelatih Coach Sintayong dan sudah dianggap cukup bagus, tidak akan banyak perubahan yang akan dilakukan, hanya treatment sedikit supaya tidak memulai dari nol lagi gitu. Sehingga kalau memang targetnya 2026 ini, dia bisa memaksimalkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, tinggal tambahan treatmentnya. Berhasil tidak berhasil, berhasil puji Tuhan, tidak berhasil. Nah disitulah dia mulai membangun sistem yang beliau inginkan sampai dengan 4 tahun lagi ke depan. Gitu maksud gue. Tapi karena ini masih kelihatannya pengen lolos, tapi kok dalam presentasi waktu itu disampaikannya masih 2030 something gitu. Jadinya sulit juga menurut gue untuk Coach Patrick Kluivert menentukan pilihan apa yang harus dilakukan gitu. Itu bicara tentang rumah contoh seperti permainan contoh 10 menit awal. Terus menurut gue Rido itu harus dimainkan. Karena kita dikenal beberapa pertandingan terakhir ini lini belakangnya lumayan ya, kecuali ya lawan Jepang kita kebobolan banyak juga, lawan Cina juga kebobolan lewat counter. Tapi setiap Rido main biasanya lebih compact, lebih firm dan dia lebih, menurut gue lebih chemistry dapat dengan Itzes. Kalau untuk center back ya, bahkan dibanding Mace Hilgers sekalipun gitu loh, ataupun Jordi Amat misalnya. Kalau menurut gue Rido harus tampilkan. Terus kalau melihat penampilan kemarin, kita kabar gembira, Ole ya ternyata kerja keras, tajam, excited, passionate. Ini juga pilihan yang tepat menurut gue menampilkan Ole dalam penampilan kemarin gitu. Dan identitas yang ingin dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert ini harus bisa tertransformasi oleh para pemain gitu. Apakah memang akhirnya tetap menyerang total atau memang kita bertahan aja ngurangin apa namanya ya, tensi dulu sehingga tidak kebobolan lagi dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita bisa lebih tenang lagi dalam bermain. Karena gue termasuk yang lebih melihat sistem kemarin yang membuat kita bisa sampai bobol 5-1. Bukan kepada 1-2 pemain yang kenapa dia mainin yang ini gak dimainin gitu. Karena
Australia itu memang begitu. Lawan Argentina kayak, lawan Italia kayak, bahkan lawan Belanda, yang timnas Belanda sekarang sekalipun belum tentu menang timnas Belanda. Kelihatan ya bertahan banget ya enggak, nyerang juga enggak, tapi ada kesempatan ujuk-ujuk jadi gol, kesalahan sedikit jadi gol, corner jadi gol, penalti jadi gol. Ya memang gitu Australia. Nah kita yang akhirnya tadinya udah cantik banget gitu, ngedrop malah gitu, ya kan. Identitas menurut gue juga ini yang harus diperbaiki nanti, khususnya menghadapi Bahrain, dan lebih tricky lawan Bahrain, tapi nanti aja episode yang lain guys. So itu aja, dan gue udah bilang di DPI juga, gue sangat respect dengan Coach Sintayong, gue dekat dengan dia, gue respect dengan Coach Patrick Kluivert juga, tapi gue belum dekat dengan dia. Tapi mari kita hormati siapa pelatih yang ada sekarang juga guys. Gue tahu kita banyak yang masih membandingkan, tapi tidaklah elok apa yang terjadi di Sydney jika nanti terjadi di GBK, yaitu kita menyuarakan nama Coach Sintayong. Sementara kita tahu bahwa sekarang yang melatih adalah Coach Patrick Kluivert. Jadi gue yakin Coach Sintayong juga respect dengan koleganya ini, dan jangan sampai malah akhirnya kesannya friksinya nih antara Coach Patrick Kluivert dengan Coach Sintayong gitu. Padahal ini kan adalah dua profesional yang bekerja, yang di-hire oleh satu institusi gitu. Walaupun institusinya ini dulu mungkin yang hire pertama kali bukan rezim yang sekarang gitu loh. Nah ini sempat nerusin tapi sekarang udah punya pelatih baru. Tapi apapun itu, ini jangan diaprokin malah, karena mereka dua profesional yang pengen bantu sepak bola Indonesia. Makanya gue bilang, gue tetap respect sama Coach Sintayong, tapi gue bukan yang lo bilang buzzer segala macam gitu. Dan gue juga bilang gue tidak benci dengan Coach Patrick Kluivert, karena gue fans Belanda kok dari dulu. Dan bahkan gue bilang, nanti kalau ternyata dia juga diperlakukan tidak adil atau apa, gue yang akan pasti bela pertama kali. Ya, dan itulah, itu menurut gue. Well, anyway, federasi pun sudah gelontorin banyak kebijakan, banyak uang juga menurut gue dengan apa yang mereka lakukan untuk timnas sekarang. Jadi itu juga harus kita apresiasi. Tinggal kita tunggu bagaimana hasilnya. Dan sekali lagi, ya sebenarnya target kita ini mau langsung lolos atau lagi mau bangun gambaran contohnya dulu yang jadinya sebenarnya nanti gitu. Paling itu sih. Silakan kirim komen kalian di YouTube Valentino Jupret ini guys. Thank you.